Shalom Bapak Saudara yang terkasih. Saat ini mari sama-sama kita renungkan. Kita hidup sampai saat ini semua karena perkenanannya. Di setiap musim hidup kita, Tuhan selalu berserta dengan kita. Amin. Sebelum kita akan memulai, mari sama-sama saya ajak kita semua berdoa. Mari tundukkan kepala. Terima kasih Yesus, kami mau bersyukur lebih lagi. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini. Dan bersama dengan Engkau Tuhan, kami mau melewati semuanya. Bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau memberikan pertolongan buat setiap kami. Dan kami percaya, hanya di dalam nama-Mu saja ada kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua
dekat denganmu. Itu rindu, itu kasih-Mu Tuhan, mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya bersama-Mu Bapa kami lewati semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Kuasanya Tak Terbatas. Perkenalkan, saya adalah Kurniawan dan ini istri saya Lihung. Kami dikaruniai 2 orang anak. Anak kami yang pertama pria, yang kedua wanita. Kami sudah tinggal di Salatiga sejak tahun 2001. Kami membuka usaha aksesoris atau variasi mobil. Dan usaha itu sudah berjalan kian lama. Kami awal aslinya dari Jakarta ya. Pada awalnya kami juga nggak yakin usaha kami ini bisa berkembang di Salatiga. Jadi kami pikir kalau nggak jalan, ya udah kami balik ke Jakarta.
Tapi ternyata Tuhan sediakan rencana yang luar biasa buat kami, terutama bagi kerohanian kami, untuk kami bisa bertumbuh di kota ini, di Salatiga. Kami mau menyaksikan apa yang kami alami beberapa tahun yang lalu, itu tahun 2013. Mungkin istri saya bisa ceritakan bagaimana peristiwanya. 9 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 Desember 2013, kami mengalami kebakaran yang cukup besar yang sempat meluluh lantahkan ruko tempat kami bekerja, berusaha, dan tempat tinggal kami. Ceritanya, 1 hari sebelum kebakaran tersebut terjadi, kami sempat berkumpul bersama dengan beberapa teman dan Bapak Gembala untuk berfellowship. Dan di tengah-tengah obrolan kami, suami saya sempat mengungkapkan isi hati kami bahwa kami rindu untuk semakin serius dengan Tuhan, untuk kami boleh semakin mengenal hati Bapak dan melakukan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Kami merasa sudah bukan saatnya lagi kami hidup sekedar untuk mengejar uang dan kekayaan semata. Setelah selesai malam hari itu, kami pulang dan kami beristirahat, kami tidur dengan nyenyak tanpa ada firasat sedikit pun juga. 1 hari kemudian, ketika bangun pagi, itu hari Minggu, kami sama-sama pergi ke gereja untuk beribadah satu keluarga. Tanpa berlama-lama, ternyata Tuhan menjawab kerinduan hati kami dengan terjadinya kebakaran ruko yang menjadi tempat usaha dan tempat tinggal kami. Singkat cerita, saat itu kami sedang puji-pujian dan penyembahan di gereja. Kami memperoleh kabar bahwa ruko Suryajaya milik kami terbakar. Dengan setengah tidak percaya, kami pulang untuk melihat keadaan, dan ternyata di depan toko kami sudah banyak berkumpul orang. Mereka berusaha untuk membuka pintu tapi belum berhasil. Setelah pintu ruko berhasil untuk dibuka, ternyata api sudah menyala-nyala dan tampak seperti sebuah perapian yang besar sehingga menghabiskan seluruh isi toko. Ternyata bukan hanya di lantai 1 yang terbakar, lantai 2 dan lantai 3 tempat kami tinggal itu pun habis terbakar. Yang tersisa hanya 3 buah tempat tidur dan kasurnya, 1 buah televisi dan 1 komputer yang semuanya berada di dalam kamar. Dan untuk baju-baju kami yang tampaknya masih tersusun rapi di dalam lemari, hanya terlihat seperti kena jelaga karena tampak hitam-hitam. Tapi begitu kami cuci, baju-baju tersebut masuk ke dalam air, semuanya rapuh dan hancur. Praktis kami tidak memiliki apa-apa lagi selain barang-barang yang saya sebutkan tadi dan 1 buah mobil yang kami pakai untuk pergi ke gereja. Saat kami perjalanan pulang dari gereja, ternyata ada beberapa saudara seiman yang mengikuti di belakang karena mereka juga mendapat kabar yang sama bahwa ruko kami terbakar. Lewat saudara-saudara kami di gereja dan juga teman-teman kami di luar gereja, kami lihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Belum kami memohon untuk pertolongan Tuhan, tapi Tuhan sudah menyediakan sepasukan orang-orang yang siap membantu mengeluarkan barang-barang kami dari dalam ruko. Walaupun saat itu keadaannya masih terlalu panas karena api baru saja padam. Tapi mereka mempunyai keberanian untuk masuk ke dalam, untuk
membereskan barang-barang yang masih bisa kita pergunakan lagi. Ya, setelah api padam, kami berkumpul berempat nih. Saya dengan istri dan 2 anak kami. Ya kita nggak ngerti deh, rasanya blank gitu. Pikirannya nggak tahu kita mau mikir apa, mau merasa sedih, mau merasa gimana kita nggak tahu. Tiba-tiba anak kami yang pertama itu ngomong gini, kita tuh belum ada apa-apanya jika kita dibandingkan dengan Ayub gitu. Dan Tuhan itu kalau mau mengambil itu seketika Tuhan ambil, dan jika Tuhan itu mau memberi, seketika itu juga Tuhan memberi. Lalu anak kami yang kedua, dia ngomong begini, seperti revival. Dia ngelihat api itu, bukannya dia mikir apa-apa, tapi dia mikirnya revival gitu loh. Dari kedua anak kami ini, kami seperti merasa ada ketenangan gitu ya. Jadi ada penghiburan sedikit. Kami tidak ada perasaan yang marah, kecewa dengan Tuhan, tidak ada. Dan kami juga tidak ada perasaan yang lain-lainnya. Kami nggak ngerti gitu loh, mau ngapain. Lalu malamnya kami tidur di rumah orang tua istri. Nggak bisa tidur lah malam itu. Dan malam itu saya seperti mendengar satu nyanyian yang merdu luar biasa, secara audible. Saya pikir istri saya yang nyanyi waktu itu. Saya bilang, tumben suara kamu enak banget gitu. Ternyata bukan dia yang nyanyi. Gitu. Lagunya tuh, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Lagu itu gitu. Itu menyejukkan sekali gitu. Lalu keesokan harinya, kami ngurus kebakaran itu, dan kami lihat ruko kami sudah dikasih police line gitu. Kami juga menghubungin pihak asuransi. Waktu itu kami ada asuransi, tapi sayangnya asuransi itu underinsured. Karena asuransi itu kami masuk sejak toko kami buka, dan itu kejadian 2013. Dan nilainya itu tidak diupdate gitu ya. Kami kan biasa ikut asuransi, paling asuransi mobil ya. Jadi kan kita pikir otomatis gitu ya, nilainya diupdate. Ternyata ini kagak gitu. Jadi pas peristiwa itu terjadi, ya kami baru sadar gitu. Kami hubungin pihak agen asuransinya, baru sadar oh itu underinsured. Tapi ya udah, kita urus daripada kita nggak dapat gitu kan, ini lumayan kita bisa meringankan gitu ya. Lalu kami urus asuransi, dibantu oleh teman kami untuk mengurusnya, juga untuk mengurus police line supaya bisa orang asuransi kirim surveyor, kirim orang untuk menilai gitu berapa kerugian kami gitu ya. Itu police line harus dilepas dulu. Dan ternyata untuk ngelepas police line itu nggak gampang ya. Nggak gampang dan nggak gratis gitu. Tapi ada customer kami yang membantu dan akhirnya bisa dibuka police line itu. Lalu beberapa saat kemudian saya dihubungin satu hamba Tuhan dari Jakarta. Hamba Tuhan yang hubungin. Tanyain, kok ini ya ngalamin kebakaran aku dengar ya. Aku bilang ya iya, aku ceritain peristiwanya. Lalu dia minta nomor rekening dong, katanya. Aku mau bantu gitu. Waktu minta nomor rekening rasanya gimana gitu ya. Yang minta hamba Tuhan lagi kata gitu ya. Waktu saya merenung, ada teguran dalam hati saya. Jangan sombong kamu, gitu. Udah kasih aja. Aku masih nggak kasih juga, ragu-ragu. Tapi setelah merenung lagi, jangan sombong, itu suara itu makin kuat. Akhirnya saya, ya udah, saya kasih nomor rekening ke hamba Tuhan tersebut dari Gereja Abalov Jakarta. Ya udah, saya kasih. Lalu sejak saat itu banyak orang yang menghubungi kami untuk tanya peristiwa kebakaran, lalu tanya nomor rekening gitu. Ya sudah, akhirnya itu berjalan gitu. Begitu aja. Saya nggak tahu gitu kan ya. Kita kan nggak sempat
ngelihat, oh berapa kita nggak tahu gitu. Lalu ada supplier juga yang tahu peristiwa tersebut. Supplier ini kan tahu ya barangnya ikut kebakaran gitu ya. Tapi herannya dia bisa ngomong gini, ayo buka lagi toko kamu, toko di sebelah itu. Kan bersebelahan dengan ruko saya, itu ada satu tempat yang waktu itu saya bukain usaha untuk bikin sarung jok. Tempatnya ya jelek lah gitu, nggak layak untuk dibukain toko gitu sebenarnya. Tapi dengan ngomongan supplier itu saya jadi berpikir, oh iya ya bisa dibukain gitu. Lalu saya bilang, oh ya saya mau buka deh gitu. Supplier itu ngomong, ya udah pesenin barang apa yang kamu butuhkan gitu. Lalu beberapa supplier lain juga ternyata melakukan langkah yang sama. Mereka nggak takut tuh barangnya kebakaran belum dibayar, tapi mereka kirimin barang baru gitu loh. Saya merasa ini pertolongan Tuhan gitu. Kalau nggak Tuhan gerakan, nggak mungkin deh mereka mau kirim barang lagi gitu ya. Mereka khawatir, ini barang yang udah kebakar aja belum tuh dibayar, kirim barang lagi. Jadi kan ceritanya nambah utangnya jadi lebih gede kan gitu. Tapi mereka yakin gitu loh. Kalau kamu nggak jualan lagi, nggak dagang lagi, kamu nggak bisa nanti buat pulih gitu loh. Dia bilang begitu. Ya udah akhirnya kita bukain, ada teman-teman, ada saudara seiman juga yang bantu kasih etalase, kasih meja, kasih kursi. Jadi perlengkapan-perlengkapan itu kita nggak beli tuh. Dapat bantuan dari teman-teman seiman gitu. Ya akhirnya kita buka toko di sebelah itu. Jadi kebakaran yang besar tutupnya cuma 1 minggu. Setelah itu kita buka toko di sebelahnya lagi gitu. Ajaib kan? Kalau Tuhan nggak siapkan toko di sebelah, kita tutupnya bisa berapa lama gitu. Dan karyawan-karyawan, tukang, itu juga nyarinya kan nggak gampang gitu ya. Mereka kan pasti keburu kerja di tempat lain gitu. Nah tapi dengan cuma 1 minggu, mereka rela tidak menerima gaji dalam 1 minggu itu. Dan mereka bantu kita lagi untuk buka toko yang baru. Jadi singkat cerita, toko sudah buka, lalu kita masih disibukkan dengan mengurus asuransi untuk menilai gitu ya. Itu asuransi juga ngurusnya bisa makan waktu 1 bulan gitu ya. Itu juga dengan bantuan orang yang berpengalaman di asuransi. Kalau nggak dibantu bisa lebih lama dari itu gitu loh. 1 bulan belum tentu selesai. Begitu asuransinya cair, kami lihat tabungan, kami kaget gitu loh. Kami lihat, loh jumlahnya ternyata cukup signifikan gitu. Dari bantuan teman-teman, dari teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman kuliah, teman kerja dulu, dan juga ditambah uang asuransi, itu lumayan buat kami jumlahnya. Dan itu bisa untuk renovasi toko yang terbakar, lalu bayar supplier sebagian besar yang barangnya sudah terbakar, dan juga untuk beli rumah baru. Rumahnya juga bukan rumah yang jelek gitu yang Tuhan sediakan buat kami. Rumahnya yang lumayan gitu. Kami nggak pernah mikir sih kami bisa punya rumah seperti itu gitu. Dengan luas tanah sekitar 230 meter persegi, dengan luas bangunan 350 meter persegi, sudah furnish lagi. Jadi barang-barang seperti AC, kulkas yang kebakar gitu, kita nggak usah beli lagi, sudah ada, sudah disediakan. Ada kitchen set lagi. Begitu juga rumahnya cukup bagus gitu ya, 2 lantai. Gak kepikiran tuh kita bisa punya rumah gara-gara kebakaran itu. Jadi saya teringat gitu apa yang anak saya yang pertama katakan, kalau Tuhan mau ngambil, Tuhan ambil seketika. Kalau Tuhan mau memberi seketika. Gak pernah tuh ada dalam pikiran saya. Jadi seperti yang di 1 Korintus 2 ayat 9 gitu ya. Orang-orang berpikir, wah Tuhan tuh kasih sesuatu yang ajaib. Misalnya mungkin ya, menang undian atau dapat kerjaan yang bagus gitu ya, dapat bonus yang besar gitu ya. Tapi di 1 Korintus 2 ayat 9 itu saya dapat kebakaran gitu. Jadi itu juga nggak pernah ada terlintas dalam pikiran saya, nggak pernah timbul dalam hati saya.
tapi Tuhan berikan untuk kebaikan gitu. Jadi sesuatu peristiwa yang sepertinya buruk, tapi kalau kita menyertakan Tuhan dalam peristiwa itu, Tuhan jadikan itu sebagai kebaikan untuk kita, untuk kami sekeluarga. Itu suatu kebaikan buat kami, dan kami bersyukur untuk kebakaran itu gitu ya. Lalu juga peristiwa yang baik gitu ya, sepertinya baik, belum tentu baik kalau kita tidak menyertakan Tuhan dalam peristiwa itu gitu. Misalnya kita dikasih berkat yang banyak, berlimpah-limpah gitu ya, lalu kita menggunakan berkat itu sembarangan gitu ya, bisa menyesatkan kita, bisa membuat kita tidak berjalan di dalam jalan Tuhan gitu. Itu sepertinya baik, tapi akhirnya tidak baik karena kita tidak melibatkan Tuhan. Lalu setelah kami balik ke toko yang lama, setelah selesai renovasi, kami balik di toko yang lama itu. Setelah beberapa lama kami di situ, ada customer tuh mulai tanya, ini kemarin kebakaran ya, gimana gitu. Nah, dengan pertanyaan dari customer itu akhirnya kami bisa cerita gitu loh, tentang kebakaran, tentang kebaikan Tuhan. Itu sebagai suatu trigger buat kami, untuk kami itu bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan gitu. Kami nggak memandang orang itu agamanya apa gitu ya, posisinya apa gitu ya. Kami bersaksikan itu, cerita tentang kepada mereka tentang kebaikan Tuhan. Dan dari situ jadi kami mulai berani untuk cerita ke siapa saja tentang apa yang kami alamin tentang kebaikan Tuhan. Tadinya boro-boro cerita tentang kebaikan Tuhan, ngomong tentang iman kami, tentang kebaikan kami aja kami ragu-ragu, takut. Tapi dengan peristiwa ini, itu satu berkat buat kami untuk kami bisa berani menyaksikan. Jadi saya ingat lagi omongan anak kami yang kedua, revival. Inilah satu revival buat kami sekeluarga gitu. Untuk kami ini berani cerita tentang kebaikan Tuhan. Dan saat kami cerita tentang kebaikan Tuhan juga rasanya kami makin dikuatkan gitu. Apa yang sudah dialamin, kita bisa melihat bahwa Tuhan campur tangan dengan luar biasa dalam peristiwa yang sangat berat buat kami waktu itu. Tapi Tuhan jadikan berkat yang luar biasa buat kami. Jadi kesimpulannya, ya kita harus bersaksi setiap saat gitu. Setiap saat kepada orang, siapapun yang kita temui. Kalau ada kesempatan, kita harus berani cerita tentang Yesus, tentang Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang selalu ada, selalu hadir saat kita membutuhkan, saat kita dalam kesulitan, saat kita juga dalam suka, dalam duka, pasti hadir gitu. Tuhan Yesus itu nyata, bukan Tuhan Yesus yang jauh. Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi dengan kita bersaksi, selain kita juga bisa menguatkan saudara seiman kita, kita juga bisa menyaksikan kasih Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga bersaksi kepada kita sendiri. Jadi kita juga punya spirit, punya iman yang selalu dibangun dan lebih kuat lagi gitu. Perkatakan firman setiap saat dalam kehidupan kita, apalagi saat kita lemah, saat kita sepertinya tidak ada harapan, itu yang kami lakukan gitu. Lewat masalah-masalah yang sekarang ini kami hadapin, yaitu yang kami bisa lakukan yaitu perkatakan firman. Juga saat kita ada masalah, respon kita itu paling penting gitu. Menurut pengalaman kami, respon kami itu, kalau kami waktu itu kecewa sama Tuhan, Tuhan kok begini gitu ya, kami gak akan mengalami mujizatnya Tuhan. Jadi saat masalah datang, Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Yang dibutuhkan adalah respon kita.
respon yang mau mendekat kepada Tuhan, respon yang mencari perlindungan pada Tuhan, mencari pertolongan pada Tuhan. Dan Tuhan akan jawab dengan luar biasa. Lebih dari yang kita pikirkan, yang bisa kita bayangkan, yang Tuhan jawab. Seperti kami ini bukan orang yang terkenal, bukan sosialita, dan juga saya juga bukan orang yang seneng chatting sama teman-teman. Waktu itu zamannya BlackBerry ya. Bukan orang-orang yang model begitu, tapi Tuhan kirimkan orang-orang yang membantu kami, dan yang di luar pikiran kami. Mereka memberikan bantuan materi yang luar biasa dan juga memberikan dukungan spiritual kepada kami juga luar biasa. Hamba-hamba Tuhan banyak yang datang kepada kami, menguatkan kami, mendoakan kami. Lalu juga ada hamba-hamba Tuhan dari pedesaan, mereka kumpulin uang-uang mereka. Mereka bukan orang yang berkelimpahan, tapi mereka rela mengumpulkan uang-uang mereka yang sedikit itu benar-benar sangat berkesan buat kami itu. Hamba Tuhan pedesaan, kami terimanya rasanya, wah gitu, luar biasa. Kayak nangis terus kalau nginget peristiwa itu, hamba Tuhan pedesaan yang membantu kami gitu. Jadi memang kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus kita dahsyat. Melalui peristiwa kebakaran ini, setelah beberapa waktu selesai, kami disadarkan bahwa kami ini nggak boleh jadi orang Kristen yang cuman datang, duduk, lalu dengarkan firman, pulang, dan tidak melakukan apa-apa. Kami punya kerinduan untuk kami ini bisa mengenal hati Tuhan, hati Bapa lebih lagi. Lalu kami digerakkan saat kami membaca di Matius 25 ayat 35-40 tentang hati Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan kepada saudaramu yang paling hina di dunia ini, itu kita melakukannya untuk Tuhan gitu. Jadi kalau kita melayani mereka, kita melayani Tuhan. Jadi Tuhan memposisikan, menyamakan dirinya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang butuh pertolongan, butuh bantuan. Nah, kami dipertemukan satu panti asuhan di Ambarawa, dan itu sekarang jadi pelayanan kami, fokus pelayanan kami yang rutin, sudah berlangsung sekitar 5 tahun, sampai 5 tahun saat ini. Selain itu juga kami ada pelayanan di Betani Ungaran. Ya, itu pelayanan kami, jadi kami nggak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa gitu. Kalau ingat apa yang Paulus ngomongin itu ya, Rasul Paulus ngomongin itu, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wah, terlalu berani ya saya ngomong gitu, tapi seharusnya itu berlaku buat kita semua gitu. Ngeri ya, tapi Paulus sampai bilang, celakalah aku. Itu kita nggak mau jadi orang-orang celaka, jadi kita harus melayani Tuhan dimanapun. Melayani Tuhan itu nggak cuma di gereja, di sekitar kita, di pekerjaan kita, di keseharian kita, itu juga merupakan pelayanan kita. Jadi yang kami lakukan kalau di toko, kami berusaha membangun hubungan dengan customer kami, lalu kami ceritakan tentang kasih Tuhan. Itu juga kami pikir itu pelayanan buat Tuhan. Jadi memperkenalkan kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Supaya kita ini jangan jadi orang Kristen yang pasif. Dan saat kami melayani juga di panti asuhan itu, rasanya memang nggak enak ya, capek. Saat melayani mereka juga kita malah keluar dana gitu ya, bukan kita dapat tapi malah kita keluar. Tapi ingat lagi apa yang ngomongin Rasul Paulus itu. Rasul Paulus itu bersuka karena upahnya dalam memberitakan Injil adalah tidak menerima upah gitu. Kami mau belajar untuk meneladani apa yang kami baca di Alkitab gitu. Demikian kesaksian kami. Kami berdoa supaya mempelai Kristus bisa mendapatkan berkat dari kesaksian kami, dan apapun pergumulan yang dihadapin saat ini, kita yakin dan percaya bahwa Kristus itu selalu hadir, dan Kristus tahu semua pergumulan kita, dan Dia sudah
menyediakan jalan keluar. Dia adalah jawaban buat kita semua. Tidak ada jawaban di luar dari Tuhan Yesus. Tidak ada jawaban selain apa yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Jawaban di luar sana bukan suatu jawaban. Hanya jawaban dari Tuhan Yesuslah yang bisa betul-betul memberikan kita kelegaan, memberikan kita kelepasan dari segala masalah kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kekasih Tuhan, mempelai Kristus yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Kita baru saja mendengarkan satu kesaksian yang sangat luar biasa dari satu keluarga atau suami istri, yaitu Pak Kurniawan Johari dengan istrinya Lihung. Saudara, kita melihat ya bagaimana atau kita mendengar bagaimana suami istri ini telah melewati satu pengalaman ilahi, pengalaman rohani yang luar biasa. Saya senang sekali dengan salah satu statement yang diucapkan. Kebakaran membawa berkat, saudara. Waduh, saya waktu dengar ini sesuatu yang luar biasa. Kita sudah dengar bagaimana mereka sempat mengalami musibah yang tentu ini menjadi sesuatu yang sangat kita tidak ingin terjadi dalam hidup kita seumur hidup kita. Yaitu toko, tempat usaha mereka terbakar dan sepertinya mereka sudah kehilangan pengharapan. Semua modalnya, semua tempat yang baik untuk mereka tinggal itu habis, saudara. Waduh, ini satu hal yang luar biasa. Tentu saudara akan membuat shock. Tapi kita lihat bagaimana reaksi, bagaimana kisah akhir dari kebakaran itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Saya terus terang sebagai seorang pendeta pun saya belajar dari kesaksian ini. Sangat-sangat memberkati sekali. Nah, saudara, dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, memang seringkali ada jalan-jalan yang kita tidak bisa pahami. Yang justru kita tolak, kita hindari, yaitu yang kita sebut masalah. Tadi juga saya sebutkan musibah. Tapi Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu pegang kendali atas seluruh hidup kita. Apa yang kita sebut musibah bisa menjadi satu anugerah. Apa yang dikatakan tadi kecelakaan bisa menjadi suatu keberuntungan buat kita. Ya, tadi juga dikatakan kebakaran membawa berkat, saudara. Wah, ini luar biasa sekali. Statement ini luar biasa dan ternyata cara Tuhan untuk membangun suatu revival, ya itu tadi disebutkan oleh juga Pak Kurniawan, ya. Revival itu bicara lambang api, saudara. Api itu memurnikan, api itu membersihkan, api itu memberi kekuatan, bahkan menerangi, saudara. Sesuatu yang gelap, ya, yang tidak kita bisa lihat. Tapi dengan api itu, ternyata ada satu peristiwa yang ajaib yang Tuhan sediakan buat keluarga ini. Dan tentunya saya percaya, itu pun juga akan Tuhan siapkan bagi setiap kita. Mungkin bukan berarti harus mengalami kebakaran seperti keluarga Pak Kurniawan. Tetapi mungkin kita sedang dipersiapkan untuk satu kegerakan revival yang baru. New revival. Ya, the great revival. Ya, saya percaya ini sedang Tuhan siapkan. Artinya apa? Tuhan sedang memurnikan kita. Melalui apa? Seringkali melalui persoalan. Jadi kalau hari ini saudara sedang menghadapi persoalan-persoalan, mari biarlah kita memiliki satu respon yang baik. Cara pandang yang baik terhadap masalah ini. Supaya kita jangan sampai akhirnya tidak mengalami revival. Tidak mengalami satu pemulihan. Tidak mengalami satu kebangkitan. Dan tidak mengalami satu berkat-berkat Tuhan. Saya rindu kesaksian ini betul-betul Bapak Ibu Saudara semua camkan baik-baik. Renungkan. Sehingga kesulitan apapun juga yang sedang kita hadapi. Jangan pernah membuat kita jadi kecewa dengan Tuhan. Jangan membuat kita akhirnya kita kehilangan pengharapan, saudara. Jangan membuat kita akhirnya kita kehilangan kekuatan untuk menghadapi semua itu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti punya rancangan-rancangan yang baik melalui persoalan yang sedang banyak kita hadapi hari-hari ini. Kita tahu harga-harga semua naik, ya, sehingga mau tidak mau penghasilan kita jadi sepertinya berkurang. Ya memang berkurang, saudara. Tapi saya percaya juga yang terakhir BBM naik.
bahan bakar, minyak naik. Waduh, ini menambahi ketakutan kita, kekhawatiran kita. Tapi saya katakan BBM itu artinya berkat Bapa mengalir. Saudara. Sekali lagi, BBM itu berkat Bapa mengalir. Bahkan melimpah dalam hidup saudara. Pada saat kita boleh menanggapinya dengan cara yang benar, hati yang tetap percaya, hati yang tetap berharap dan berserah kepada Tuhan, apapun kesulitanmu akan jadi berkat yang luar biasa. Saya akan bacakan satu ayat dari Maliaki 3 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ia Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, yaitu saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ayat yang keempat, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem, yaitu gereja Tuhan, orang percaya akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Saudara, mari terima firman Tuhan ini. Tangkap firman Tuhan ini bahwa Tuhan sedang on the way dengan new revival. On the way dengan the great revival, saudara. On the way dengan satu hadirat dan lawatan Tuhan yang belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Tuhan akan buat sesuatu yang baru, yang luar biasa. Tapi dibutuhkan kesiapan kita sebagai bejana-bejana yang siap dituangi dengan anggur yang baru. Minyak yang baru, urapan yang baru. Mujizat yang baru, siapkan diri saudara. Saya percaya kesaksian ini tidak terjadi begitu saja. Ada rancangan Tuhan untuk kita bisa dengar bersama-sama. Terima kasih untuk Pak Kurniawan dan Liung sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah melihat hal-hal yang sepertinya buruk tapi menjadi sesuatu yang baik. Mari biarlah kita bersyukur punya Tuhan yang seperti Yesus Kristus yang kita sembah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan kami boleh mendengar kesaksian yang membangun iman kami, pengharapan kami, bahkan kasih kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kesaksian ini menguatkan kami, secara khusus kami yang sedang ada di tengah-tengah persoalan, kesulitan, tantangan kehidupan yang semakin berat, semakin tidak mudah. Tapi kami punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat, yang mampu mengubah segala sesuatunya dengan sangat indah dan menjadi suatu bukti dan tanda-tanda ajaib yang kami boleh alami dalam hidup kami sebagai orang percaya. Berkati untuk seluruh mempelai Kristus, berkati semua keluarga-keluarga yang ada, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati ibadah-ibadah mereka Tuhan, supaya mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Mereka boleh mengalami kebaikan-kebaikan dan berkat Tuhan yang melimpah. Berkati untuk hamba-hambamu Pak Kurniawan dan Ibu Liung, rumah tangganya, pernikahannya, anak-anaknya, usahanya, pekerjaannya. Tuhan berkati masa depannya. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, terus semangat dan tetap sehat.